satu kata, luar biasa banget. Dan semoga banyak yang terinspirasi, tertarik membaca, dan juga ikut mengikuti jejak beliau menulis, berkarya, dan berkarya, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan generasi muda. Sebelum ke Pak Dovi, saya ucapkan selamat datang. Pak Pujo kayaknya ada di sini tadi. Wah, Guru saya. di awal. Oh, barokallah. Oke, nanti di akhir sesi mohon Pak Pujo juga memberikan garis bawah, kata Prof. Hari. Menggaris bawah. Monggo Pak Dovi dulu, yang persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mil'al mizan wa muntahil ilmi wa mablaghu ridha wa zinata arsy. Jadi puji syukur pada Allah. Terima kasih kesempatannya pada ini sahabat apa, kalau katakan sahabat tua kayaknya nggak seberapa tua ini ya. Sudah hampir 20 tahun ya. Saya bersama beliau Pak Dr. Sukidin. Banyak suka duka, bahkan beberapa yang ditulis oleh beliau ini adalah pengalaman dan pengamalan yang kita lakukan bersama. Cuman hebatnya Pak Sukidin ini mampu menyajikan secara literal, secara skriptus, secara tulisan. Itu memang kelebihan beliau. Tapi lebih dari itu, di samping saya sudah mengenal lama Bapak Sukidin ini, juga saya mohon izin juga sempat mengidentifikasi what behind his personality, apa dibalik apa, psyche, personality, psikologi beliau, dari kata psyche artinya kejiwaan, nafas. Jadi saya melihat beliau ini adalah orang yang dikaruniai Allah dengan kecerdasan yang berbeda. Jadi kecerdasan yang berbeda dengan kecerdasan orang lain. Kalau orang lain kuat di intelligency quotient atau emotional quotient atau social quotient, beliau ini di quantum dan advertising quotient. Advertising itu changing obstacle into opportunities, mampu merubah obstacle, halangan, hambatan menjadi peluang. Sementara quantum quotient yang dimiliki beliau ini adalah mampu melakukan sesuatu secara cepat. Belajar cepat, memahami cepat, kemudian mengekspresikan, mengaktualisasi apa yang ada di potensi ini secara cepat. Ya, dua hal itu. Juga seorang penulis itu biasanya memang membutuhkan requirement, membutuhkan adrenal halaj. Syarat minimal itu harus cepat memang, cepat dalam menangkap sesuatu. Beliau ini bukan tipe kauliyah yang suka baca, tapi mampu menangkap ayat-ayat yang burhani, bukan yang bayani tekstual, tapi yang burhani. Apa yang tampak secara empiris, ya, secara korespondensif, itu cepat ditangkap, kemudian dituangkan. Itulah tipe-tipe temperamen. Temperamen itu antara hati, heart, dan hand. Pekerjaan itu kuat, itu temperamen. Kalau head dengan heart itu biasanya sensitif. Biasanya ibu-ibu itu ya, antara pikiran dan perasaannya itu cepat, itu sensitif. Beliau ini temperamen, antara pikiran dan perbuatan. Apa yang difikirkan langsung dikerjakan. Nah, pekerjaan yang paling yang tadinya dianggap sepele, tapi 10 itu adalah menulis tadi. Karena tidak semua orang mampu menulis. Ulama besar atau filosof besar itu kita kenal sekarang dari tulisan-tulisannya. Atau setidaknya murid atau cucunya yang menuliskan tentang beliau. Contoh, Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan apa yang dirasakan, difikirkan, kemudian diperbuat oleh kakek gurunya. Siapa itu? Abu Hasan Asyadzili. Jadi Ibnu Athaillah mampu mereduksi menjadi sebuah tulisan yang menarik, yang al-hikam itu. Jadi beberapa yang kita terima sekarang ini, sempat saya tadi mendengarkan uraian singkat dari penulis, kemudian saya nanti menunggu dari Pak Pujo ini dan dari Bu Anis ya. Selamat datang Ibu, salam kenal di forum ini.
Jadi kita sama-sama teman ini dengan Bapak Sukidin. Jadi di samping temperamen, kemudian beliau juga seorang yang quantum quotient-nya luar biasa, advertising quotient-nya luar biasa, kemudian mampu bergerak cepat. Kalau status sebagai seorang lecturer, sebagai dosen itu kan punya 3 kewajiban ya, tridharma, bukan triangulasi, tridharma perguruan tinggi itu ada teaching and learning, kemudian ada research and development. Nah, beliau ini di community service, pengabdian pada Tuhan, bukan pada masyarakat lagi. Ya, sebagai seorang Jawa mampu mengekspresikan skrip tulisan yang syarat dengan nilai-nilai kejawaannya tadi, dan jangan lupa bahwa orang Jawa ini adalah salah satu pemangku peradaban dunia yang luar biasa ya. Kalau panjenengan kita mengkaji studi peradaban Jawa itu luar biasa, walaupun tidak ada yang murni sama sekali peradaban di dunia ini. Semuanya akan ada eklektisasi, eklektif, kemudian tentatif, kemudian dan seterusnya secara filosofis ya. Dan konten-konten kejawaan ini barangkali itu tradisi oral ya, oral tradition, tradisi lisan yang disampaikan Mbah. Jadi bapaknya Bapak Sukidin ini saya juga dulu pernah ngaji ke beliau. Sering mendengarkan petuah-petuahnya dalam bahasa Jawa. Petuah itu bahasa Jawa, bahasa Arabnya fatwa. Fatwa, petuah untuk didengar. Syukur-syukur bisa dilaksanakan. Tergantung bagaimana otak menangkap, kesadaran yakdon menangkap, ya, hati merasakan agar hidup. Hai Ibn Yakdon, hidup itu adalah anak dari kesadaran. Baru kemudian mengerjakan dengan hand. Head, heart, hand. Jadi 3H ini, ya, ini Pak Sukidin punya ini. Menangkap kata-kata fatwa petua tadi kemudian dikontekstualisasikan. Apa yang ada secara bayani kemudian dibuktikan pada hal yang kontekstual, yang burhani. Nah, baru satu ini. Tinggal kemudian menyajikan secara irfani. Kalau meminjam epistemologi Jabiri ya, secara irfani itu apa? Zauk. Pakai zakok, mencicipi dengan rasa. Saya sudah dapat tuh. Tulisan Pak Sukidin saya dapat dah, zakoknya, zauknya itu, maudzukinnya itu dapat. Saya teringat dengan tulisan yang pernah saya baca dulu waktu saya kuliah S1 di Hubungan Internasional. Ada namanya Mahbub Junaidi, ada namanya Gede Prana di Kompas ya, ada namanya Sindunata. Menuliskan secara mengalir, flowing sekali, ya, flowing sekali. Nah, ini tipe-tipe seperti ini. Apakah benar ini kemudian mampu menjawab tantangan zaman, kebutuhan generasi muda untuk mendapatkan pengetahuan secara secara mudah difahami? Ya, seperti ini sebetulnya. Contoh yang paling gampang kita lihat, anak-anak muda lihat TikTok aja, pesan sedikit sudah dapat tuh. Walaupun mohon maaf, yang ada di TikTok itu pesannya nggak jelas sama sekali, tapi betapapun tidak jelas mampu ditangkap dengan mudah. Apalagi kalau substansi dari TikTokers itu ya disajikan secara yang kontentif gitu ya, makna nuansa nilai, jangan free value, tapi kita harus berpihak kepada nilai kebenaran. Saya tadi mendengar juga dari Ibu Anis tadi bahwa suwung sejatining papan. Jadi saya lebih melihatnya bahwa emptiness of from others is the truth places. Jadi kosong dari selainnya itu adalah sejatinya tempat, sejatinya papan. Menurut saya, setelah sekian lama mengudari makna suwung sejatining papan itu suwung sing kepriye yang bagaimana? Itu yang harus kita kaji lagi lebih dalam. Saya melihat tulisan ini sebagai sebuah skriptus, ya, anak S1 itu punya tugas membuat skripsi. Jadi kata skriptus, ya, anak S2 lulusan harus tesis, itu pernyataan yang silogistik, eklektik, ya, harus masuk akal. Kalau S3 harus dissertation, harus tulisan yang harus mampu menemukan novelty, new, kebaruan. Nah, tanpa menakar dari leveling itu, buku ini sudah sangat disertatif ini. Banyak temuan-temuan, ya saya sepakat dengan Ibu Anis tadi bahwa ini secara interaksionisme simbolik ya. Simbol interaksi itu tidak harus simbol-simbol gambar, tapi kata-kata itu sendiri adalah sebuah simbol. Simbol yang paling mudah untuk dipahami oleh siapapun secara teoritis. Nah, apa yang sudah dituliskan Pak Sukidin sudah syarat teori.
What is meaning of what's behind the theory? Teori adalah describing, explanation, apalagi argumentating, correlating, dan terakhir concluding. Jadi meaning dari teori adalah penjelasan. Tadi Pak Bu Anis, Pak Sukidin sedang menarasikan, sedang berteori itu, sedang menuliskan sesuatu, sedang berteori. Loh, kok ini kok tidak ada apa namanya, nggak ada footnote-nya? Iyalah. Quran aja nggak ada footnote-nya, siapa berani kasih footnote Quran? Enggak lah ya. Quran itu bacaan. Nah, kalau kita mampu menyajikan tulisan yang tanpa footnote dan siapapun membaca mampu mengenali setidaknya, kemudian memahami dan menjadikannya sebagai inspirasi, maka itu buku yang big time, ya, jempol besar tuh ya. Buku yang dibaca tanpa footnote dan si pembaca itu mampu memahami adalah the best. The best seller itu rata-rata ya seperti itu ya, tulisannya mengalir, macam tulisannya Gede Prana, Sindunata, Bung Mahbub Junaidi tahun 70-an, wartawan senior ya. Saya melihat nih, narasi-narasi yang beraroma Mahbub Junaidi ini. Ya, Mahbubian ya, kalau leveling filosof ya, ini ala-ala Mahbub ini, ala-ala Mahbub. Atau bolehlah sekarang Suki Dinian, ala Sukidin ya. Keren ya, saya recommended untuk membaca buku ini ya. Memang ada sih beberapa orang yang memiliki ekspektasi tinggi, buku yang baik adalah buku yang secara ontologisnya bagus, epistemnya bagus, secara aksiologisnya bagus ya. Apalagi ngomong, saya jadi juga jengah nih, keberagaman apa keragaman. Pengalaman saya menguji disertasi, tesis ini jadi perdebatan ini. Alangkah lebih baiknya pakai istilah religiositas karena sudah diadopsi itu. Religiositas itu artinya apa? Hal-hal yang berkaitan dengan agama. Kalau Glock and Stuck itu ada 5 ya, ada keyakinan, ya, kemudian ada pembelajaran ngaji, terus ada pemahaman. Nah, pemahaman ada dimasukkan di ontologi, tapi ada pemahaman dimasukkan di dalam epistem, karena dari pemahaman akan terjadi pengamalan dan pengalaman, baru kemudian pengharapan yang kelima. Jadi dari sekian ahli-ahli agama, teologis-teologis itu memang membagi halu atas 3 hal lah, secara ontologis, materinya apa, ya, material dan formalnya apa, kemudian epistem itu adalah bagaimana memahami dan melaksanakan, baru yang terakhir secara makosidi atau secara pengharapan ini maksudnya untuk apa. Nah, saya melihat buku ini instrumentalis. Dari sisi aksiologis ini instrumentalis. Kita meminjam Talcott Parsons ya, ada cara untuk mencapai tujuan. Tadi saya dengan kata ritual. Ritual adalah caranya betapa pun salah, tapi tujuannya benar. Kalau konformis antara cara dan tujuan sama-sama benar, positif. Kalau memberontak udah caranya salah, tujuannya salah, itu rebellion, memberontak. Setidaknya ini instrumentalis yang ritualis. Betapapun salah, karena salah itu kan di hadapan manusia ya. Di hadapan manusia itu pasti ada spektrum di situ, ada yang salah. Yang benar apa dan kapan itu ya selama roh buka, nabiuka, baru tuh kita mendapatkan yang truth benar ya. Jadi kalau mau dipilah buku ini sudahlah. Saya sepakat dengan Bu Anis tadi, luar biasa, amazing. But untuk kesempurnaannya saya sepakat dengan Bapak Sukidin tadi, mungkin per bab akan di breakdowning lagi, akan lebih rigid lagi. Pengalaman tadi yang berangkat dari pengamalan itu sudah masuk dataran epistem, kemudian dituangkan dalam skriptus tulisan yang mengalir, yang flowing tadi, maka akan mudah dibaca oleh siapapun. Dan begitu prasyarat kemudahan dalam membaca sebuah buku, sebuah literatur, sebuah teks secara bayani, didukung dengan hal-hal yang burhani, yang bukti yang korespondensif atau yang empiris, maka mudah untuk tidak sekedar dipahami, tapi setidaknya bisa menginspirasi untuk mengikuti nih amalan-amalan yang dituliskan berdasarkan pengalaman dari Bapak Sukidin ini. Nanti kita bisa eksplor lagi, kita elaborasi lagi per bab. Saya sepakat tadi per bab itu akan dijelentrehkan tidak secara teoritis, tidak memasukkan diktum-diktum, kata-kata, diksi-diksi ini menurut Bergen Lukman, konstruksi sosial, kayak internalisasi, objektivasi, eksternalisasi, John Dewey ini filosof Barat pertama yang mengakui ada kekuatan di luar diri manusia yang mampu mengendorse, mendrive manusia. Itu John Dewey itu. Belum lagi Ibnu Khaldun sebagai sosiolog, bahkan sosiolog agama pertama di dunia, bahkan Bapak Ibu tahu kalau di literatur filsafat
Itu di halaman pertama itu tentang siapa? Ibnu Khaldun, membagi masyarakat yang Badui dan Madani. Nah ini sudah tipologi nih, gabungan antara Badui dan Madani. Itu Madani ketek ya. Madani itu masyarakat perkotaan, Gesellschaft. Kalau Badui masyarakat pedesaan, yang Gemeinschaft, bahasa Belanda atau Jerman. Jadi setidaknya itu. Jadi nggak ragu lagi kita membaca ini ya. Saya kok teringat dengan Mas Mahbub ya, Kang Mahbub Junaidi dengan saya pernah membaca buku waktu saya SMP dulu, Sepanjang Jalan Kenangan. Itu mengalir sekali menceritakan bagaimana masyarakat pesantren di daerah Sarang, di daerah Pati, daerah Rembang ya. Coba nanti diklik aja Sepanjang Jalan Kenangan. Itu menarik sekali. Itu buku pertama tentang sosiologi keagamaan di Indonesia yang saya baca secara praktikal, menuliskan apa yang dialami. Doing right, writing done, menuliskan apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang dituliskan. Ini menarik sekali. Dan saya yakin ada asar ini di sini. Pak Sugirin menuliskan apa yang dikerjakan. Itu akan lebih memberikan asar. Memberikan bekas. Beda dengan orang yang hanya nulis saja. Secara teoritis kemudian dimanipulasi, di-packaging seolah-olah secara praktis. Padahal enggak sama sekali. Itu enggak akan ada asar. Buktinya apa kalau itu asarian? Buktinya adalah siapapun yang membaca akan hanyut di situ. Akan larut di situ. Dan akan mengalir sampai pada mulai dari hulu sampai hilir, dari hulu sampai sikil, dari hulu sampai hilir ya, dari hulu sampai sikil kita akan dapat tuh. Jadi itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Walaupun catatan saya punya banyak sekali, tapi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anis ya, Mbak Anis. Yang terakhir mungkin tadi permintaan tentang Pak Sugidin tentang ini pernikahan, kemudian bagaimana berdoa, kemudian apalagi hierarki Maslow. Saya dengar tadi ya, ada minat, ada motivasi. Hierarki Maslow itu kan kalangan humanis ya, dari fenomenologi humanis, di mana dia menghierarkikan satisfaction ya, pemuasan diri itu mulai dari yang physically, kemudian psyche, jiwa, kemudian rasa aman, kemudian ekspresi apresiasi, dan self actualization. Bagaimana kalau secara Islam nggak bisa begitu ya, bukan Islam, tapi secara secara manusiawi kadang orang sudah mampu mengindahkan, menafikan kebutuhan fisik dan rasa amannya langsung pada apresiasi dan aktualisasi. Ada orang seperti itu, tidak harus hierarkis kemudian secara linier ngikutin itu, enggak. Pak Sugidin dari cara hidupnya itu sudah selesai, sandang pangan papan ya, food estate ya, kemudian real estate, perumahan food estate, real estate, kemudian fashion estate-nya ini sudah selesai, sehingga sudah nggak butuh lagi. Apa yang dibutuhkan Pak Sugidin secara personal itu apa? Apresiasi dan self actualization, aktualisasi diri. Nah ini bukti bahwa Pak Sugidin ingin mengekspresikan bagaimana mengaktualisasi diri. Jadi sosiologi keagamaan, kemudian saya lebih sepakat dikatakan secara antropologis, Bapak. Bedanya antropologi dengan sosiologi. Kalau sosiologi itu, kalau antropologi, seorang penggembala dengan 100 ayamnya, atau seorang penggembala dengan 100 sapinya. Tapi sosiologi, bukannya sapi dengan ayam, tapi seorang penggembala minimal dengan 1 ayamnya, berinteraksi dengan seorang penggembala dengan 1 sapinya. Itu sosiologis. Dalam konteks keagamaan, bagaimana? Kita mencitrakan, menangkap bagaimana seorang kiai, seorang ustadz, seorang ya, kehidupan beliau itu antropologis. Walaupun perdebatan ini. Kalau orang-orang antropologi melihat sebagai mayornya ya antropologi itu yang lebih utama. Tapi seorang sosiologi dia bisa minjem yang mikro sosial. Ya teori-teori pilihan rasional, Emerson, siapa lagi itu ya, Watson itu kan teori-teori pilihan rasional ya. Kemudian rational choice. Kalau yang definisi sosial seperti tadi ya fenomenologi, ini fenomenologis juga. Ada interaksi di situ ya, apalagi konteks sekarang merebaknya fundamentalisme, tapi ditingkahi, dihadapi dengan yang pluralistik, walaupun di inklusivisme itu ada monoistik, semua agama sama, yang paling benar agama saya, yang lain anonim. Tapi kalau pluralistik, semua agama sama salahnya, sama benernya. Sudah berhenti, ada toleransi di situ. Tapi kalau eksklusivisme yang diawali dipelopori oleh fundamentalisme, itulah yang kemudian mencitrakan disosiatif vengeance ya, apalagi konflik, minimal ada ketegangan, vengeance ya, ada kompetisi yang disosiatif itu. Tetapi kita
umat beragama itu kan punya kecenderungan untuk selalu asosiatif ya, menciptakan equilibrium, menciptakan apa harmoni ya, yang disharmoni ya kita kelola, yang kemudian menjadi harmoni lagi, hakata dan seterusnya, sehingga ya saya sepakat. Dan yang terakhir, Pak Sukidi ini seorang abdun, diakui atau tidak, seorang abdun. Apa abdun itu? Budak. Karena al-insan abdun ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Apapun yang diekspresikan menjadi sebuah kebaikan, itulah yang seharusnya kita lakukan. Jadi tridharma tadi yang terakhir Pak Sukidin, pengabdian pada Tuhan, enggak masyarakat lagi. Karena saya melihat banyak amal-amal beliau. Di setiap rumah yang beliau beli, beliau selalu bangun musola. Minimal menjadi pelopor untuk membangun musola di lingkungannya. Enggak di sini, enggak di Patra, enggak di Sidoarjo. Jangan-jangan di surga sudah ada masjidnya nih Pak. Pak Sukidin ini, karena saya yakin ya perlu arti masjid. Ya, semua jengkal tanahnya adalah masjid tempat kita bersujud. Ya, banyak hal yang kita urai nantinya, tapi ya nanti nggak cukup waktunya. Mungkin itu saja, terlampau ya, takutnya spoil ya, melimpah gitu ya, terlampau bahaya nanti. Jadi apa adanya, apa ya, ya tulisan ini bagus, ya layak dibaca. Dan kita bisa menikmati hanyut di situ dari berbagai spektrum perspektif apapun sudah cukup. Dan bila nanti akan dikembangkan bab, sudahlah. Secara teoritik nggak perlu sudah. Itu nanti dibedah seperti ini aja, baru ada catatan-catatan teoritisnya. Kalau perlu secara teoritis di belakang aja, dan apa ya, di apa bibliografi atau studi pustaka itu sebenarnya ya di perpustakaan belakang sudah representasi untuk mewakili bahwa tulisan ini diilhami ya, diilhami dari tulisan-tulisan para penteori sebelum ini. Oh, ini teori sudah. Jangan-jangan nanti jadi teori Squidin ini. Jadi teori Squidin ini. Kenapa? Apa yang diungkapkan itu betul-betul apa secara empiris, secara korespondensi itu ada, secara koheren, masuk akal, logik ya. Baik ala Aristoteles atau Francis Bacon, baik yang deduktif, induktif, logik ya. Dan secara irfani saja, secara irfani ya hal-hal yang mengandung rasa ini, mengandung zauk, mengandung sense ini yang akan lebih kita kembangkan. Tetapi sudah adnal halaj, ya, requirement persyaratan awal sudah cukup persyaratan awal sebagai sebuah tulisan yang mada, apa madeg itu bahasa Jawa itu parak ya, madeg mada. Dalam prosa itu ada mada kalimat. Dalam sastra Arab itu ya ada mada. Mada itu apa? Mada. Ya kata-kata yang kalimat itu kata dalam bahasa Indonesia ya, kalimat dan jumlah. Kalimat Indonesia itu jumlah, bahasa Arabnya kata itu artinya dalam bahasa Arabnya disebut kalimat. Jadi ini sudah terwakili. Selamat Bapak Sukidin. Dan mudah-mudahan nanti akan semakin apa ya, jadi 10 buku lagi nih. Kalau penulisnya lihai, satu paragraf jadi satu buku. Berapa ratus paragraf ini, ya. Itu akan secara derivasi akan terus berkembang itu. Akan menjadi tulisan yang apa? Ya, jangan ikutin orang yang pada paham menulis di atas air. Siapa yang mau baca? Menulis di atas pasir, kena angin hilang. Menulis di atas perut, kapan itu bisa? Sulit. Ya, menulis di atas kertas seperti ini. Atau sekarang ada laptop ya, kalau nggak ada laptop ya lepek lah saat ini ya. Itu saja, matur nuwun sangat, mugi-mugi bisa apa konstruktif dan mampu menjadikan apa ini adalah monumen ya, monumen ya. Skrip tulisan itu monumen, bahkan tulisan para ulama filosof terdahulu itu nggak akan sampai pada kita kalau tidak dituliskan. Kalau tidak dituliskan secara oral tradisi, maka ada yang hilang di situ. Jangankan itu, yang dituliskan saja kadang-kadang maksud dari si penulis itu sulit kita tangkap. Makanya ada speed reading, membaca cepat itu adalah membaca maksud di baliknya. Ada membaca, ada pembacaan. Ya, pembacaan itu berarti reading secara apa ya, behind the script. Ya, behind the script. Di balik tulisan itu ada apa? Itu yang patut dimiliki. Dan ini grounded ini, ya. Pak Sukidin ini grounded, membumi. Ya, di bab 1 itu grounded. Seorang penulis grounded itu sudah punya khazanah. Khazanah itu gudang. Ya, gudang. Apapun ada di situ. Enggak butuh teori sudah. Level disertasi itu sudah grounded.
Bohong kalau anak S1 secara grounded research itu. Kenapa? Tanpa bekal. Tahu-tahu jadi aja tulisan. Ketika bicara secara teoritis, loh ini saya berteori ini. Saya sedang berteori ini. Mungkin konfirmasi pada teori terdahulu. Kita pakai Thomas Kuhn memfalsifikasi atau Karl Popper mengkonfirmasi atau falsifikasi. Thomas Kuhn, revolusi ilmiah terus berkembang secara paradigm itu. Baik itu, sukses Prof. Sihat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.